Halo Sobat JKN, selamat datang di program Talk It, Talk About JKN. Nah, tema kita kali ini mengenai apa sih, Karin? Jadi tema kita kali ini akan membahas tentang perubahan segmen dalam kepesertaan JKN. Oke, nah telah hadir nih bersama kita narasumber kita kali ini, Kak Arif. Mohon perkenalkan dirinya. Halo, kembali lagi bersama saya Arif di podcast kali ini. Oke Kak Arif, podcast kali ini kita akan membahas tentang perubahan segmen dalam kepesertaan JKN. Bisa dijelaskan nggak Kak? Segmen itu apa sih Kak sebenarnya? Segmen peralihan segmen ya. Jadi untuk peralihan segmen di BPJS Kesehatan atau di JKN itu banyak ya. Contohnya peralihan segmen dari BPJS tidak aktif ke yang aktif, dari segmen PB yang sebelumnya aktif tapi non aktif mau dialihkan ke PBPU atau mau dialihkan ke PPU dan masih banyak lagi sih. Oke, Kak, terkait peralihan segmen nih, gimana kalau ada kasus sih Kak sebenarnya peserta ini kan awalnya dia ditanggung pemerintah. Bantuan pemerintah Iya, bantuan pusat pemerintah. ya. Iya, bantuan pemerintah. Kemudian misalnya dia udah download aplikasi Mobile JKN, ketika dia cek kok tulisannya nonaktif. Itu apakah bisa Kak dialihkan ke PBPU atau Mandiri Kak? Baik. Iya, memang untuk peralihan segmen dari bantuan pemerintah ke PBPU atau Mandiri itu bisa ya, sudah pasti bisa. Nah, kenapa bantuan pemerintah sebelumnya itu dinonaktifkan? Karena banyak masyarakat yang melapor ke kantor, sebelumnya nih BPJS-nya bulan kemarin masih aktif di bantuan pemerintah, kenapa tiba-tiba tidak aktif? Ini salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan ini sih peserta datang ke kantor. Perlu mungkin saya sampaikan ke Sobat JKN kenapa itu dinonaktifkan. Yang pertama itu kemungkinan datanya si pesertanya sudah tidak masuk lagi ke data DTKS. Data DTKS ini apa? Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kemungkinan datanya sudah tidak masuk lagi ke data DTKS tersebut. Makanya dia dinonaktifkan. Nah, kalau terkait mau dialihkan ke segmen PBPU, itu bisa. Syaratnya apa aja sih Kak? Untuk syaratnya, itu melampirkan kartu keluarga atau kartu identitas seperti KTP, buku tabungan atau nomor rekening juga bisa. Nah, nanti juga si peserta bisa menentukan fasilitas kesehatannya di mana, kelasnya kelas berapa. Buku tabungannya itu bisa bank apa aja Kak? Atau ada bank tertentu? Bisa bank BCA, BNI, BRI, BTN juga bisa. Oke, berarti memang syaratnya cuma KK, KTP, buku tabungan. Itu aja ya Kak ya? Benar. Berarti gampang banget ya Kak sebenarnya ya? Iya, gampang sih. Dan paling gampang kalau mungkin pesertanya malas ke kantor, kita kan ada pelayanan secara online namanya Pandawa. Pandawa. Oke, Pandawa itu apa sih Kak? Baik. Sobat JKN perlu tahu ya bahwa Pandawa ini salah satu kanal BPJS Kesehatan. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, beberapa manfaat yang Sobat JKN bisa dapatkan melalui Pandawa seperti pendaftaran, perubahan data, perubahan vaskes, dan masih banyak lain lagi. Untuk nomor Pandawa nanti boleh dilihat di sini. Kak, bicara soal peralihan segmen nih, kan Kakak juga di bagian frontliner. Iya. Gimana nih? Ini kasus sih Kak, karena sering juga saya dapatkan orang yang sudah bekerja nih, peserta yang bekerja, kemudian dia sudah tidak bekerja lagi. Itu siapa sih yang harus melaporkan dan apakah BPJS-nya akan otomatis berubah atau bagaimana Kak? Baik. Terkait dengan yang Mbak Dizi sampaikan tadi ya, untuk peralihan segmen dari PPU atau pegawai swasta sebelumnya sudah tidak bekerja lagi ya, sudah nonaktif. Nah, untuk mengaktifkan kembali, pastikan si peserta lapor dulu ke perusahaannya apakah memang BPJS-nya sudah nonaktif atau tidak. Setelah itu nanti boleh lapor ke kantor cabang Sorong terdekat atau melalui beberapa kanal layanan seperti yang sampaikan tadi, seperti Pandawa, Mobil JKN atau websitenya BPJS Kesehatan. Apakah BPJS-nya yang sebelumnya nonaktif di PPU mau dialihkan ke Mandiri atau ke segmen lain seperti itu? Oh, berarti itu memang pada dasarnya harus ada kerjasama ya Kak ya? Benar. Pesertanya, perusahaannya, terus kembali lagi ke kantor BPJS-nya. Karena kan bisa saja juga kantor BPJS kan pasti nggak tahu nih apakah peserta yang sudah bekerja atau tidak kan? Oke, berarti gitu ya Sobat JKN. Pentingnya untuk kita melapor nih sudah tidak bekerja lagi gitu dan mengalihkannya. Nah, jika seandainya si peserta tersebut
dari awalnya dia sudah tidak bekerja dari satu perusahaan, ternyata dia bekerja lagi di perusahaan yang itu baru. gimana tuh? Nah, itu dilaporkan ke perusahaan yang baru supaya didaftarkan dari perusahaan tersebut. Karena setiap perusahaan itu perlu mungkin Sobat JKN ketahui bahwa setiap perusahaan itu punya aplikasi namanya Idabu. Idabu ini berfungsi atau bermanfaat untuk mendaftarkan atau menonaktifkan karyawannya. Oke. Berarti nggak perlu ke kantor dong, itu kan sudah merupakan hak dari kewajiban dari perusahaan tersebut dong. Iya, mereka sudah punya PIC masing-masing. Oke, paham. Kalau misalnya dia sudah berhenti bekerja, berarti kan otomatis statusnya nonaktif. Kalau misalnya dia mau beralih ke segmen mandiri itu gimana Kak? Kalau kasusnya seperti itu, sebelumnya dia nonaktif dari perusahaan ya. Nah, kita lihat dulu dia nonaktifnya kapan. Kalau dia nonaktifnya belum lewat dari 30 hari, contohnya dia nonaktif baru bulan kemarin, belum lewat dari 30 hari. Seandainya dialihkan ke PBPU atau Mandiri, itu bisa langsung aktif setelah pembayaran. Kecuali kalau dia sudah nonaktif lebih dari 30 hari. Itu ada masa tunggu administrasinya 14 hari. Jadi harus ditunggu. Oke, berarti memang harus secepat mungkin gitu ya Kak ya. Kasusnya nih kalau misalnya butuh sekali nih, berarti harus sebelum 30 hari harus langsung melapor dan mendaftar ke Mandiri gitu. Iya, benar. Jadi kita lihat dulu nonaktifnya kapan. Kalau dia belum lewat dari 30 hari itu bisa langsung melakukan pembayaran dan BPJS aktif. Kalau lewat dari 30 hari, otomatis dia harus menunggu 14 hari. Karif, kan lagi panas-panasnya nih tes CPNS. Gimana kalau misalnya nih pesertanya anggap saja dia penerima bantuan pemerintah atau mandiri, terus dia udah diterima nih ke CPNS, itu kan apakah langsung dialihkan ke CPNS atau gimana segmennya? Baik, jadi kalau memang untuk status PPU ya seperti CPNS itu kan wajib didaftarkan dari Satker atau tempat kerja masing-masing. Kalau si peserta sudah lolos CPNS, berarti dia harus melapor ke PIC-nya, ke tempat kerjanya, untuk mendaftarkan BPJS Kesehatannya. Kalaupun seandainya PIC-nya tidak mendaftarkan, biasanya memang kalau dari setiap Satker itu ada pendaftaran secara kolektif. Pendaftaran secara kolektif ini berarti dia mendaftarkan secara keseluruhan pegawai-pegawainya langsung ke BPJS Kesehatan melalui satu PIC seperti itu. Tapi kalau kondisinya mungkin si peserta belum didaftarkan dari PIC-nya, dia melapor ke kantor BPJS Kesehatan boleh, yang penting melengkapi syarat-syaratnya. Untuk syarat-syaratnya pendaftaran PNS sendiri itu SK-nya, identitasnya, sama slip gaji. Nah, slip gaji ini potongan bahwa si peserta sudah ada pemotongan BPJS Kesehatannya seperti itu. Oke, itu berlaku ke P3K juga nggak? Berlaku P3K juga. Oke, berarti syaratnya sama juga dong? Sama aja, untuk PPU sama aja. Berarti gitu ya, Sobat JKN, kalau misalnya nih Abdullah diterima CPNS atau P3K, lapor kalau misalnya belum dialihkan BPJS-nya gitu ya. Oke. Dan jangan lupa melengkapi syarat yang tadi. Oke, tadi kan Kak Arif bilang salah satu persyaratannya itu harus melampirkan SK. Gimana nih Kak, kalau misalnya dia belum punya SK? Nah, kalau seandainya si peserta belum ada SK, sudah pasti tidak bisa. Karena secara dari sistem juga, ketika kita input atau alihkan dia segmen ke PPUPN atau PNS, itu membutuhkan nomor SK-nya atau tanggal SK-nya juga. Nah, itu perlu kita input di aplikasi. Oke. Tadi kan kakak bilang P3K-nya nih sama nih dengan CPNS. P3K sama dengan PNS. Berarti kalau TNI Polri sama juga nggak Kak? Sama, persyaratannya? Sama, harus punya SK, slip gaji sama identitasnya juga wajib. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau untuk pekerja seperti PNS, TNI atau Polri, itu apakah bisa menanggung keluarganya juga atau gimana Kak? Baik, kalau dia statusnya PPU atau pekerja, itu bisa mengcover keluarganya, pasangan suami istri, sama 3 anak maksimalnya. Dengan kriteria anaknya itu batas usianya sampai 21 tahun. Bisa diperpanjang sampai 25 tahun jika anak tersebut masih aktif pendidikan atau kuliah. Dengan melampirkan surat keterangan aktif kuliah atau bukti pembayaran uang kuliahnya seperti itu. Kak, ini nih gimana kalau misalnya orang tuanya dua-duanya bekerja? Itu anaknya masuk tanggungannya siapa Kak? Nah, kalau dia dua-duanya
aktif bekerja itu wajib didaftarkan dari tempat kerja masing-masing. Ya, karena memang di peraturan BPJS Kesehatan setiap pekerja wajib didaftarkan dari tempat kerja masing-masing. Nah, untuk tanggungan anaknya itu biasanya menyesuaikan sama kelas rawat inap orang tuanya. Kalau contohnya si ibunya di kelas 1, ayahnya terdaftar di kelas 2, berarti nanti kita lihatkan anaknya ketanggungannya ibu sebagai kelas 1. Dan jangan perlu khawatir juga untuk si suami yang kelas 2 dan istri kelas 1 itu nanti bisa kita sandingkan atau kawinkan datanya. Kita hubungkan keluarganya menjadi kelas tertinggi seperti itu. Berarti berdasarkan segmen yang tertinggi di antara keduanya. Ya, biasanya kita sesuaikan sama kelas tertinggi supaya nanti keluarganya masuk ke kelas tertinggi. Nah, itu dia ya Sobat JKM, macam-macam peralihan segmen. Nah, Arif mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat JKM? Baik. Nah, untuk teman-teman Sobat JKM perlu ketahui, untuk peralihan segmen itu bukan cuma datang ke kantor saja ya. Kita bisa akses melalui kanal BPJS Kesehatan seperti Pandawa, mobil JKN juga bisa. Ya baik, terima kasih banyak Kak Arif atas waktunya dan sampai berjumpa lagi Sobat JKN di program Talkin berikutnya. Dah.